Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai update Google Title. Apa itu Google Title dan seperti apa update terbarunya? Penasaran? Yuk simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai update terbaru tahun 2022, yaitu update Google Title. Nah, apa itu Google Title dan bagaimana update-nya? Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kalau kita ngomongin Google Title, tentu aja yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman itu adalah pengertiannya. Apa itu Google Title ya? Nah, oke. Sekarang Google Title itu adalah title atau judul yang ditampilkan oleh Google dalam hasil pencariannya atau halaman hasil pencariannya ya. Nah, mungkin teman-teman asing mendengar istilah ini atau bahkan baru pertama kali mendengar istilah Google Title karena memang istilah ini merupakan istilah yang tidak resmi dari Google ya. Jadi Google sendiri tidak pernah memunculkan istilah Google Title. Jadi istilah yang saya buat sendiri ya, Google Title. Nah, tapi yang jelas teman-teman udah tahu ya pengertiannya. Google Title adalah title yang dimunculkan Google pada halaman hasil pencariannya. Nah, biasanya judul atau title yang ditampilkan oleh Google ini itu sama dengan tag title HTML yang dibuat oleh pemilik situs. Jadi kalau teman-teman bikin title-nya A, tentu aja yang muncul itu A. Biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi dengan adanya update Google Title ini, judul yang ditampilkan bisa jadi berbeda dengan tag title HTML yang teman-teman buat. Nah, jadi kalau teman-teman cari Google Title di Google, maka yang muncul adalah penjelasan mengenai hal tersebut. Bisa teman-teman lihat ya, yang muncul itu adalah semua artikel dari Google Search Central yang membahas mengenai bagaimana Google itu membuat title di halaman hasil pencariannya. Oke, jelas semuanya ya, apa yang kita maksud dengan Google Title. Oke, selanjutnya itu adalah perkembangan update Google Title. Jadi cukup lama ya adanya Google Title ini dan bahkan tahun 2022 Google kembali melakukan update. Nah, pertama kali Google melakukan atau memberitakan mengenai update Google Title ini itu adalah lewat artikel yang berjudul Better Page Title in Search Result. Nah, teman-teman bisa tebak kira-kira tahun berapa Google pertama kali melakukan update Google Title ini? Nah, ternyata udah lama banget, yaitu tanggal 12 Januari tahun 2012, 10 tahun yang lalu ya. Jadi udah lama banget algoritma ini Google buat, tapi ternyata tidak banyak dari kita yang menyadarinya. Google menggunakan banyak sinyal untuk memutuskan judul mana yang akan ditampilkan pada pengguna, termasuk title tag HTML. Nah, jadi mulai tanggal 12 Januari ini, Google tidak hanya menggunakan title tag aja, tapi menggunakan banyak sinyal. Nah, itu udah 10 tahun yang lalu diberitakan oleh Google. Nah, Google membuat algoritma khusus atau tambahan algoritma lah gitu ya, yang disebut algoritma judul alternatif untuk memudahkan pengguna Google mengenali halaman yang relevan. Kemudian Google langsung menguji nih algoritma yang mereka buat. Beres nggak gitu ya algoritma judul alternatif ini. Ternyata hasilnya itu adalah algoritma judul alternatif ini hasilnya lebih relevan daripada title tag yang dibuat oleh pemilik situs. Nah, jadi ternyata algoritmanya lebih beres gitu kan, lebih bagus. Nah, selain itu, algoritma ini juga dapat meningkatkan rasio klik tayang atau RKT atau CTR dalam bahasa Inggrisnya ya ke hasil pencarian Google-nya. Makanya Google langsung menerapkan algoritma ini secara permanen tahun 2012 itu ya. Kemudian tentu aja algoritma ini dapat membantu para pencari. Nah, ini merupakan halaman yang dirilis oleh Google terkait algoritma terbaru itu ya, tahun 2012. Nah, kemudian terjadi update kedua dari Google Title ini. Update ini diberitakan melalui artikel Google Search Central juga yang judulnya An Update to How We Generate Web Page Title. Hal ini dilakukan setelah sekitar 9 tahun ya, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Berarti baru tahun lalu update
Google Title yang kedua. Nah, ternyata ketika update ini dilakukan, banyak sekali kegaduhan. Mungkin teman-teman juga mengalaminya ya. Banyak sekali keluhan di kalangan SEO. Kenapa? Karena mereka itu merasa title yang dibuat oleh Google, yang dibuat oleh algoritma Google ini, banyak yang nggak sesuai. Artikelnya tentang A, ternyata titlenya tentang B gitu kan. Itu merugikan banget gitu. CTR jadi turun drastis dan pendapatan juga sangat terpengaruh oleh hal tersebut. Oleh karena itu banyak sekali protes terhadap update yang terjadi tanggal 24 Agustus tahun 2021 ini. Kemudian dalam artikel tersebut Google juga menjelaskan kenapa mereka melakukan update. Nah, jadi menurut Google, update Google Title kali ini dipicu oleh tag title yang memiliki ciri beberapa seperti ini ya. Nah, salah satunya adalah tag title yang sangat panjang. Nah, jadi ternyata Google itu nggak terlalu suka tag title yang terlalu panjang. Tidak menggambarkan konten yang ada pada halaman website tersebut. Selain itu ada juga tag title yang dipenuhi kata kunci. Nah, biasalah ya, kalau teman-teman yang membaca sebuah artikel SEO jadul gitu ya, tentu aja sarannya itu adalah meletakkan kata kunci pada title. Boleh berulang-ulang gitu. Oleh karena itu, biasanya tag title tertentu itu ada banyak sekali kata kuncinya, bisa berulang-ulang. Nah, ini tidak disukai oleh Google. Nah, selain itu, ada juga jenis-jenis title yang nggak ada isinya. Biasanya ini pakai framework tertentu atau dibuat secara manual, kemudian titlenya itu nggak diisi, sehingga kosong tag titlenya. Atau juga titlenya itu sangat umum. Misalnya titlenya itu adalah beranda. Nah kan itu nggak menggambarkan apa-apa ya. Kok title beranda itu nggak ngerti Google gitu ya. Bahkan untuk pengguna manusia juga itu juga nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Kalau di hasil pencarian Google ya. Tidak memiliki arti tertentu. Nah, hal seperti inilah yang memicu Google melakukan update tahun 2021 kemarin ya. Di akhir update tersebut, Google menyarankan untuk fokus membuat tag judul yang relevan dan baik buat pengguna. Supaya apa? Supaya memang bisa melayani pengguna atau pencari itu dengan lebih baik. Terakhir, Google menjelaskan bahwa update terbaru dari Google Title ini nggak banyak digunain. Maksudnya apa? Maksudnya, lebih dari 80% itu Google masih menggunakan tag title asli dari pemilik situsnya. Artinya nggak diubah sama sekali. Itu lebih dari 80%. Nah, sedangkan sisanya itu barulah Google menggunakan algoritma title alternatifnya. Tapi memang ketika itu kegaduhannya udah luar biasa ya. Banyak sekali yang protes mengenai update terbaru dari Google Title ini. Nah, ini dia update-nya, halaman update-nya di Google Search Central. Teman-teman bisa cari sendiri, judulnya itu udah ada, tinggal searching aja di Google pasti akan muncul ya. Nah, itu merupakan update kedua dari Google Title. Nah, selanjutnya ternyata Google melakukan update berikutnya lagi. Tidak jauh waktunya ya. Update kedua itu bulan Agustus dan update ketiga itu dilakukan bulan September. Jadi nggak nyampe 1 bulan setelah update kedua, Google langsung melakukan update ketiga. Nah, judulnya itu adalah More Information on How Google Generate Titles for Web Page Result. Nah, tanggal 17 September ya, tahun 2021. Nah, pada update ini sebenarnya Google itu nggak banyak melakukan perubahan. Nah, tapi Google menjelaskan berdasarkan masukan pengguna, Google melakukan perubahan pada sistem mereka. Sehingga elemen judul kini digunakan dengan frekuensi 87%, bukan sekitar 80%. Nah, artinya 87% itu Google menggunakan tag title aslinya, bukan menggunakan algoritma Google Title alternatif. Nah, jadi ini yang diberitahukan oleh Google. Tujuannya mungkin untuk menenangkan berbagai protes yang terjadi. Karena memang gaduh banget ketika itu ya, tahun lalu itu ya. Jadi Google mengeluarkan update ini supaya pada tenang semua gitu ya. Mengetahui bahwa hampir 90% Google masih menggunakan tag title yang aslinya. Nah, setelah itu keadaan menjadi tenang dan tapi memang nggak tenang-tenang banget karena ada beberapa yang merasakan efek negatifnya ya. Masih merasakan efek negatif hingga beberapa bulan setelah itu. Kemudian lama nggak ada kabar mengenai Google Title ini. Dan terakhir, ternyata baru-baru ini, bulan Juni tahun 2022,
Google kembali melakukan update terbaru mengenai Google Title ini. Jadilah update Google Title yang keempat. Nah, seperti itu ya. Nah, Google kembali merilis penjelasan mengenai update terbaru ini dan judulnya adalah How Google Generate Titles for Document with Language or Script Misalignment. Nah, tanggalnya adalah tanggal 3 Juni tahun 2022. Jadi belum lama ya, masih dalam bulan ini. Google merilis sebuah algoritma yang mengidentifikasi dokumen yang elemen judulnya ditulis dalam bahasa atau skrip yang berbeda dari kontennya. Ada ya, bahkan banyak mungkin. Teman-teman juga mungkin pernah melakukannya ya. Membahas mengenai sebuah istilah dalam bahasa Inggris, tapi judulnya teman-teman pakai judul bahasa Inggris, tapi kontennya teman-teman pakai konten bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu sering terjadi ya. Nah, inilah yang jadi sasaran dari algoritma terbaru Google ini. Google dalam artikel tersebut memberikan contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah judul multibahasa. Artinya dalam satu judul ada dua bahasa atau lebih. Nah, ini contohnya dalam bahasa India ya. Yang pertama itu adalah bahasa India, kemudian ditulis dengan karakter India, tapi pada akhir judul tersebut disertakan juga tulisan dalam bahasa Inggris yang artinya sama. Kemudian kalau teman-teman melakukan hal seperti ini, maka Google akan mengubah langsung dengan algoritma Google Title alternatifnya, itu akan menjadi seperti ini. Nah, artinya kalau memang teman-teman ngebahas sesuatu dalam bahasa Indonesia, kemudian judulnya dipakai bahasa Inggris, maka Google otomatis mengubah judul tersebut menjadi judul bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu merupakan sasaran dari algoritma yang dirilis oleh Google kali ini. Nah, ini adalah halaman yang dirilis Google tanggal 3 Juni ini ya. Nah, ini merupakan sasaran pertama, judul multibahasa. Nah, sasaran kedua itu adalah judul tulisan Latin yang menggunakan transliterasi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu transliterasi, itu adalah ketika konten ditulis dari satu bahasa ke bahasa lain yang menggunakan skrip atau alfabet yang berbeda. Nah, ini contohnya ya, transliterasi. Misalnya, bahasanya bahasa Hindi, kemudian ditulis pakai karakter Latin, bukan karakter Devanagari asli bahasa Hindi. Nah, ini juga sering terjadi di Indonesia ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, this dash me koli ke jati hai. Nah, kalau di Indonesia biasanya transliterasi itu dilakukan untuk tulisan bahasa Arab. Nah, atau mungkin buat teman-teman yang sering ngebahas tentang Korea dan Jepang, biasanya juga ditransliterasikan bahasanya. Nah, ini yang menjadi sasaran algoritma Google terbaru. Nah, kalau teman-teman melakukan seperti itu, maka Google akan langsung mengubah karakter tersebut dalam bahasa aslinya. Nah, jadi seperti ini ya, kalau India. Nah, seperti inilah update terbaru dari Google Title yang keempat yang dilakukan bulan Juni tahun 2022. Oke ya, semoga aja teman-teman memahami dan mengerti maksud dari update tersebut dan bisa menerapkannya dalam konten teman-teman. Nah, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya itu adalah fokuslah membuat tag judul atau title tag HTML yang relevan. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus untuk SEO-nya, tapi fokus bikin yang relevan sehingga user teman-teman itu dimudahkan. Nah, kembali lagi bahwa kalau kita ngomongin SEO itu adalah ngomongin customer centric ya. Kita mengutamakan customer atau pengguna dari website teman-teman. Jangan utamakan SEO-nya, tapi utamakan penggunanya. Maka percayalah nanti SEO-nya akan mengikuti. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi
Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.